Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Muafa dengan NIM 2892150164. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan tugas pasar uang dan modal yang diampu oleh Bapak Mulyono SHMM. Saya akan membahas tentang struktur modal dan kebijakan dividen. Nah, pengertiannya itu ada, menurut para ahli ada dua. Yang pertama dari Ross 2009 bahwa struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Yang kedua itu menurut Will et al. 2005. Struktur modal merupakan komposisi pendanaan antara ekuitas pendanaan sendiri dan utang pada perusahaan. Tujuannya itu tujuan manajemen struktur modal adalah memandukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimumkan nilai perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membuat kebijakan pendanaan yang dilakukan oleh manajer keuangan. Keputusan manajer keuangan berupa satu keputusan investasi yang terdapat pada sisi kiri dari neraca. Manajemen keuangan berperan dalam menentukan jenis aset yang akan diinvestasikan oleh perusahaan. Keputusan pendanaan yang terdapat pada sisi kanan dari neraca yang terdiri atas kewajiban dan sekuritas. Yang kedua, keputusan dalam menentukan cara perusahaan mendapatkan modal yang digunakan untuk membiayai investasi perusahaan. Yang ketiga itu keputusan manajerial meliputi keputusan investasi dan pendanaan perusahaan dari hari ke hari. Misalnya seberapa besar ukuran perusahaan atau seberapa cepat pertumbuhan perusahaan. Terus sini ada sekuritas. Jadi sekuritas adalah instrumen finansial yang mewakili posisi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan publik. Sekuritas mencerminkan kepemilikan seseorang atau badan usaha atas suatu aset. Selanjutnya yaitu sumber pendanaan. Itu ada dua jenis, yaitu ada sumber dana eksternal dan sumber dana internal. Yang eksternal itu sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber antara lain pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah pinjaman jangka waktu yang panjang. Terus yang kedua itu sumber dana internal. Itu ada tiga, ada keuntungan ditahan, penyusutan, pemilik saham. Keuntungan ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Penyusutan, depresiasi atau penyusutan suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap fixed aset, contohnya gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi yang menjadi beban selama masa berproduksi. Yang ketiga ada pemilik saham atau shareholder, biasa disebut juga sebagai pemilik saham, sinonim pemegang saham. Pemegang saham yang satu ini merupakan perorangan perusahaan atau lembaga yang memiliki setidaknya satu saham perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama dari tingkat bunga. Jadi tingkat bunga yang berlaku akan menentukan struktur modal yang akan
mempengaruhi jenis modal yang akan digunakan, apakah menggunakan saham atau obligasi. Yang kedua, stabilitas earning. Stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh perusahaan akan menentukan apakah perusahaan dibenarkan menggunakan utang tetap atau tidak. Yang ketiga, susunan aktiva. Pada umumnya industri atau manufaktur yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan cenderung menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal asing atau utang hanya sebagai pelengkap. Yang keempat itu ada resiko aktiva. Resiko yang melekat pada setiap aktiva belum tentu sama. Semakin panjang jangka waktu penggunaannya, risikonya semakin besar. Yang kelima itu ada jumlah modal yang dibutuhkan. Keenam ada keadaan pasar modal. Yang ketujuh sifat manajemen. Yang kedelapan besarnya perusahaan. Variabel yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama adalah market to book ratio, merupakan proksi dari kesempatan investasi dan persepsi dari mispricing atau overvalued atau undervalued. Yang kedua ada profitability, didefinisikan sebagai earning before interest and taxes. Habit ini juga dapat dianggap sama sebagai operating profit yang dapat mengukur kinerja dari aktivitas komersial perusahaan tanpa memerhatikan pembiayaan. Yang ketiga ada tangibility, didefinisikan sebagai tanah, properti, dan peralatan. Yang keempat ada firm size, mengindikasikan bahwa semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat utangnya. Selanjutnya ada teori struktur modal. Ada dua macam ya. Yang pertama ada teori Miller dan Modigliani atau IMM position. Teori MNM menjelaskan hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Yang kedua adalah pecking order hipotesis. Ada 4 asumsi dari teori ini. Yang pertama, kebijakan dividen adalah kaku. Yang kedua, perusahaan lebih menyukai pendanaan internal. Yang ketiga, jika harus memperoleh pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih dari pendanaan saham yang paling aman terlebih dahulu. Yang keempat, jika harus menggunakan pendanaan eksternal yang lebih banyak, perusahaan akan memilih dengan menggunakan utang yang aman. Yang ketiga itu teori signaling. Pendanaan dan utang dianggap sebagai signal positif sehingga manajer percaya bahwa saham undervalued. Hal ini akan menguntungkan bagi para stockholder untuk menggunakan utang dibandingkan dengan menerbitkan saham. Teori kebijakan dividen. Yang pertama ada teori dividen tidak relevan. Berpendapat nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividen payout ratio, tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Dividen tidak relevan untuk diperhitungkan karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Pernyataan ini didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama ada pasar modal yang sempurna yang di dalamnya para investor bersikap rasional. Yang kedua, tidak ada biaya emisi saham. Yang ketiga, tidak ada pajak. Yang keempat, leverage tidak berpengaruh terhadap biaya modal. Leverage adalah penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan dalam suatu bisnis. Dan ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan
setelah dikurangi liabilitas kewajiban dalam neraca. Teorinya ada dua. Yang pertama ada teori the bird in the hand. Yang kedua ada teori perbedaan pajak. Pada umumnya pemilik saham lebih menyukai pembayaran dividen saat ini daripada menundanya untuk direalisasikan dalam bentuk capital gains nanti. Yang C, teori perbedaan pajak. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Yang D, teori signaling. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Terus ada teori clientele effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. Yang pertama itu ada stabilitas, yang kedua meningkat, yang ketiga rasio yang konstan, yang keempat reguler yang rendah ditambah ekstra. Stabil artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tertentu, walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. Dua, meningkat. Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Yang ketiga, rasio yang konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang keempat itu reguler yang rendah ditambah ekstra. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama ada kebutuhan dana bagi perusahaan. Yang kedua likuiditas perusahaan. Yang ketiga kemampuan untuk meminjam. Yang keempat pembatasan dalam perjanjian utang. Yang kelima pengendalian perusahaan. Yang keenam tingkat ekspansi aktiva. Yang ketujuh stabilitas laba. Nah, stabilitas laba dalam hal ini perusahaan cenderung membayarkan dividen payout ratio pada perusahaan yang labanya berfluktuasi. Dividen yang lebih rendah akan lebih mudah dibayar apabila laba menurun pada masa yang akan datang. Aliran kas atau profitabilitas yang baik adalah membayar dividen atau meningkatkan dividen. Perusahaan yang menyukai kas yang berlebihan sering menjadi target dalam akuisisi. Satu, kesempatan investasi. Yang kedua profitabilitas dan likuiditas. Yang ketiga akses ke pasar keuangan. Yang keempat stabilitas pendapatan. Implikasi hubungan struktur modal dan kebijakan dividen. Kehadiran Bursa Efek sebagai lembaga penunjang pasar modal ikut berperan serta dalam menunjang perkembangan perusahaan yang ada dalam satu negara. Melalui Bursa Efek, perusahaan dimungkinkan untuk mencari alternatif penghimpunan dana selain melalui perbankan. Pengaruh kebijakan struktur modal terhadap nilai saham. Kebijakan struktur modal merupakan kebijakan yang tentang bauran dari segenap sumber pendanaan jangka panjang yang digunakan perusahaan. Selanjutnya ada pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai saham. Kebijakan dividen akan berpengaruh positif terhadap nilai saham melalui penciptaan keseimbangan di antara dividen saat ini dan laba ditahan sehingga mampu memaksimalkan nilai saham. Jika perusahaan bersangkutan menjalankan kebijakan untuk membagikan tambahan tunai, ia cenderung meningkatkan harga saham. Akan tetapi, jika nilai dividen tunai meningkat, semakin sedikit dana yang tersedia untuk reinvestasi sehingga tingkat pertumbuhan perusahaan yang diharapkan untuk masa mendatang akan rendah dan hal ini akan menurunkan harga saham.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.